disakiti? Pada Hawa disakiti abang-abang mana? Badung awak. Ya Allah, bukalah hidayah hajung ya Allah. Berang piti mau buluh lagi nya. Awak sungguh ke pasar beli lado, beli salak, beli pisang, piti mau buluh ya Allah. Bukalah hati ya Allah. Kai itu mendoa Ijan mendoa ya Allah, sakit hatimu ya Allah. Kau tak kai kau dah laki ya Allah, berhenti mu laki ya Allah. Padagi Lapi tili mau buluh awak di bega-bega no. Bagal menyasar laki ya Allah. Menyasar laki lagi kau je. Jangan sampai sakit nanti awak ke laki awak je sampai disawu dan elok, doanya ya Allah. Bukalah hati lakimu ya Allah. Ya roh. Wak sikean kapalo laki awak tu pai karajo itu yang bagi guru tu yang pai kakak tua. Kalau kami nak kepala ustaz lu baru sikean doh. Apa kan sikean? Ambian taseh atau apa namanya yang tank tank semprot. Ambian ang kain tibu di luar. Ambil sepatu robot itu. Apa kata Nabi? Barang siapa yang mempersiapkan perlengkapan suaminya ketika bekerja pagi hari keluar dari rumah, ada yang masih kian rambut, ada yang memasukkan amalataan bajunya, ada yang menyetrika bajunya. 12 tahun malaikat mendoakannya. Bayangan tak doa yang mau gitu manikian laki itu Jo baru kece usah seberata dari malam Jo kece kalau kapai Jo kerajo sikit lah buat mangau dambamu kece bro ambil abu tu sikit lelo kece Jo lama lah dia bapak dikini juga sadar patang rumah iyo patang tadi malam lu seberata ceramah mau sikit nak buat kece wah serikan bajunya, wah sasahan bajunya, keluarnya air dari baju tadi sama seperti keluarnya dosa dari tubuh Hawa. Barasan nak jadi rumah. Jangan lupa dun sana tekan tombol like, share, subscribe dan hidupkan loncengnya. Terima kasih dun sana. Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mudaththir, surah yang ke-74 dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fis saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukazzibu biyaumiddin hatta atanal yakin. Ini percakapan penghuni neraka dengan Allah. Apa kata penghuni neraka? Bertanya Allah kepada orang itu, ma salakakum fis saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Ya Allah, ketika di dunia ya Allah, pertama kami jarang sumbayang. Judul kita adalah 4 golongan yang masuk ke dalam neraka saqar. Hafal. Kita akan kembali kepada Allah. Roh akan kembali kepada tempatnya. Daging akan kembali ke tampeknya, nan tulang akan kembali ke tampeknya, nan darah akan kembali juga ke tampeknya. Seluruhnya milik Allah. Ada nantinya ke neraka, ada juga nantinya ke surga. Awak di dunia keduanya. Padusi pula mana? Hitam, merah. Wah, jelek wah. Ragu tu merah. Jelek kau tu lah ragu ya. Panjang, tinggi. Jelek wah. Semuanya berlawanan. Lah,
Kita hidup di dunia ini dua tujuan. Kalau nak ke surga, kalau nak ke neraka. Jadi pembahasan kita malam ini ada ampe golongan masuk ke dalam neraka sakor namun. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Golongan pertama menjawab, ya Allah, ketika kami hidup di dunia, kami jarang sumbayang. Hal yang paling ringan dan paling gampang kita tinggalkan adalah ibadah sholat. Kalau bahasa nakah pun amuh gitu ya. Lain piti kita berabia, lain kita lantakan. Puasa lain pun gitu ya, bilo takana. Namun ketika ibadah sholat 5 waktu sehari semalam, ikut dengan paling ringan kita tinggalkan. Iya ro. Anak-anak angkat tangan yang sembahyang subuh tadi. Anak-anak ya, yang merasa anak-anak ya lah. Anak-anak yang umur 60 ah. Angkat tangan anak-anak yang umur 60 ah. Umar angkat tangan apa je. Anak yang sembahyang subuh tadi anak-anak. Alhamdulillah. Sebabkan perkara solat kondak jadi wahlai kalau tadangan lah biasa lah sering ditinggalkan, padahal yang menyebabkan masuk ke dalam sakar pertama kali adalah gara-gara solat. Amin yang kita baca serentak dengan imam amin itu salah. Jangan serentak iman, harus lebih dulu baru kita masuk amin. Jangan dulu dari imam, ku sumbayang dulu amin pada imam deh. Waladhalin amin. Nunggu dia tu. Apa pahalanya Ustaz kalau kita membaca amin? Seluruh malaikat mendoakan orang yang membaca amin mengikuti imam. No boleh melewati imam dong. Baca melewati imam. Alun waladhalin amin. Dolin baru lah amin dibacanya. Itu solat orang yang seperti itu batal. Paham? Paham? Di Medan kan orang Medan panggilannya ucok kalau laki-laki. Iya orang. Ucok kalau awak buyuang. Ucok kau disuruh dia maknya pai sembahyang. Cok sembahyang lah. Mudah pandai sembahyang bahasa awak kan untuk pandai mu sembahyang doma. Ikuian melah ba ayah sembahyang tak kayak itu sembahyang. Beko masuk neraka sakor beko. Jadi baca rumah salat ba'a gerakan ayah sembahyang itu lo ditiru. Apu dibaca ya itu lo ditiru. Ucok kau jo ayah balandang. Pailah kasawa sumbayanglah tapi jam 2 lewat sumbayanglah sumbayang zuhur. Ambil dua ditiunya ya hanya serentak tiga ya mantap cok. Naya kateh mama uang nama dia. Si kau bawa sama uang. Gubu ketek itu mama uang kan tabue dari nibuang. Bawa sih kau. Kalau di kampungmu nibuang namanya. Kalau kau apa ya? Kayu itu apa namanya itu kau? Iyo nama kayu itu Ado bulu, ado nibuang, ado batuang. Pokok kayunya kan bajaga tuh iya loh. Bajaga nak papan doh jaga ngomong papannya bajaga. Sumbayanglah ayahnya di belakangnya jadi makmum ya. Kamu sumbayang ke makmum ke ayah yuk belakang. Di kini ayahnya. Angkat takbir ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mu baca ketek namanya. Dikit ayah ya. Pas ketika waladhalin amin dare. Waladhalin amin. Sadang hati ayahnya ya. Ibu kayak panah nak memenanga mencari uang sembahyang. Pas ketika sujud takapi idong ayah la ilaha wa takapi idong ayah antau salo kayu tu apa kecaya aduh apa kecaya belakang aduh la ilaha Tuhan kece termasuk
Iko anai ketek lah painyo ke surau. Iya dong. Itulah gunanya pengajian, supaya anak itu tahu dari ketek. Dan ikui-ikuian sembayang loe, nanti sembayang we mamanje loe, nanti panje we tahu we. Kalau bahasa permanen we, kalau awak inyo, manje loe, nanti panje inyo. Pareman sembahyang insaf, sangat insafnya, taat, diajaknya lo kawan-kawan di TV kalau preman insaf meninggal suang ada celia saya namu itu yang botak itu sembahyangnya diajaknya kawannya. Kok kejadiannya di Purwakarta sembahyang lah sembahyang diajak kawannya, preman lah namanya, pakai celana jeans, tahu jeans, dompet di siko. Sedang sembahyang berjamaah kawan kok baru sempat sembahyang lo dulu tahu bana sembahyang lo ikut melah bo pas sembahyang lo gitu sembahyang pas katiko ruku jatuhlah dompet. Nah bisa mengamehnya lo macam mengamehnya. Oh sang sembahyang kawan di belakang dek profesinya gitu dulu ban imam biar lo sembahyang lo pas katiko rakaat kedua naik panjang dek hatilah was-was kok iko kawan di belakang penciluk sadul wacau ya menyelamatkan sebabkan premanku baru lo pandai sembahyang dibuat sasuku hati sembahyang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim dek pangana uswah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kecekan belakang amin astagfirullahalazim. Iku kisahku kiai yang menceritakan mengadunya Pak Kiai katanya boleh mutaka itu dek was-was dalam sembahyang takkan nama udah menjatuh sampai itu boleh kecek itu berarti melebih-lebihkan sholat atau lebay dalam sembahyang boleh dong. Paham? Mengerti? Amin itu jo amin jangan amin la bismillah lo imam ali sudah ya amin lebay namu itu lah sudah lo nyu panjang sudah apa lagi tarawih misua tadi pas sore apa lagi tarawih jangan panjang-panjang amin ya amin amin belakang capek lah bayang dalam hati imam. Hati-hati itu memang perkara-perkara itu harus dituntut. Apa hukumnya lagi sembahyang, bacanya bagaimana, hati-hati lah. Yang pertama tadi yang masuk ke dalam kesakar adalah orang yang hidup di dunia jarang melaksanakan sholat, zakat, sedekah, infak, apalagi perbuatan baik, menolong orang lain, tidak akan dibuka oleh Allah selain pertanyaan ma sholatakum, bagaimana sholatmu. Kalau beres masalah sembahyang, insya Allah masalah zakat, masalah infak akan dibuka. Satu. Nomor dua, dan golongan kedua ditanya masalah kakum fis saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Lalu mereka menjawab, qalu lam naku nut'imul miskin. Ya Allah, ketika hidup di dunia kami jarang menolong orang miskin. Kami suka mengherdi orang miskin, kami suka mengherdi anak yatim, kami suka main orang bansai. Masuk ke dalam neraka sakor. Awak yo balai tapi jangan wak hino nan bansai. Cali ala tuha itu kai tujo baju enyo. Le pada itu. Pai barale disabui baju orang. Patang bale ke pampe itu jo, ke pinaga bale itu jo. Ada baju-baju era. Jangan sampai dolai baju do balut teh. Kari pangana dewa. Alun lah alat teh ulah. Kadi pangan dia wandu mulia doh kita main orang bansai. Kenapa? Orang miskin yang teraniaya diangkeknya tangannya
1000 malaikat malah menjunjung tangannya wa. Tu makanya kalau orang main awak pansek kena inoloh. Capek angke doa awak. Ya Allah ya Tuhanku. Biarlah buat tu ya Allah. Untung-untung ya kalah pajatun ya Allah ha. Berdoa wa elok, tapi jangan sampai lemah ino. Ya Allah, kayu ambo ya Allah. Mulia perlu dah ludahan pajak ya Allah. Mulia ada dah. Tu songong doa nemu itu. Minta kayu tapi sombong. Tu lah mulia dah. Ya Allah, lancar aja rezekimu ya Allah. Banyak je lah laku galemu ya Allah. Untung-untung aja bisa ambo seperti orang londa ya Allah. Iya orang. Iya orang. Ijan pada ya Allah ku kayumu ya Allah ambu mampu sekolah ya Allah ambu yang mau pagar ya Allah ku jalan ku boboton sadoy dipagai jalan sana aku kayu ndak elok berarti lain ngerti lo jangan pernah mengherdi orang miskin atau menghina orang miskin sebabkan orang miskin doanya terkabul. Angkat tangan yang merasa miskin. Angkat tangan yang merasa miskin. Kai, satu ya. Alhamdulillah. Jamaah. Oh, jamaah. Allah teh. Nomor 3. Masalakakum fis saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Golongan ketiga menjawab, ya Allah, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Ya Allah, ketika hidup di dunia kami suka membuka aib tetangga, suka menyabui-nyabuian orang, membeli sayur ibunya hotai lah pekongkong. Nu tahu nu apa tu nu? Apu tu apu lang anak di Jakarta agam tak nak dibawa ke 88 rumah awak berpasal lo teh sadang membeli sayur tu ibu balinya hotel lah pergi ke Jakarta iyo tu nusia tu jalan tu bawa pulang anak di Jawa nak ada di sapu yo lalu buka belakang rumah awak nak ada biasa di kelas tu undang ikut takwi gak ke kamar tu 88 mah kalau di Jakarta boleh deh odol-odol, odol-odol. Ada orang Jakarta sih kok. Ada yang mau pulang Jakarta. Kau tersinggung loh kami udah pulang Ustaz, Meksiko ya, pada tujuh kami ya. Jangan sampai seperti itu membuka aib orang lain, membuka kesalahan orang lain. Apatah lagi indak lainnya di situ. Kan baga awak kan mau tanduang katiko nak di situ, iyo dah. Iyo dah. Dulu yo padusi yang tukang gosip kini kau indah ajo lole iyo kini kau dilapun bagaimana kalau gosipnya tentang politik oke lah iku kadang-kadang pada ilah Tuhan bila nampak katiko ambo khutbah bisa lihat aku lepa woi Ustaz disabu ya wajib terkenal lombo jadi dia nombor sabu ini nama jor ya kalau jor deh perang ajo juga supaya motivasi untuk lain jadi buat elok aduh saya nonton gua besok kalau Ustaz Sabrata tu ceramah no boleh berani mengecek leh sadang khutbah mengecek di belakang apa ke otak gitu dari lo tu woi anda kalian pulang lah ambil bantah ambil salimoy daripada kalian mahota katiko khutbah lagi berdakwah dia teh apa kecewa orang tahu nampak lu Ustaz sini orang kita ni langsung dikikut kepala tidak lagi dua anak calian di kalian tua pada dan lagi dua menggaduh sembahyang lebih rajak subuhnya pulang lain daripada kalau subuhnya sembahyang inyo sembahyang ayahnya sembahyang dah. Oh, mama tu kayak kecil kata, kau yang Ustaz kenapa batal solat jadinya kalau kita mengecek dalam khutbah tu mulia dong. Batal semua itu, nak ada artinya. Hati-hati itu. Lah, apalagi membuka aib kawan awak ketika sedang beribadah.
Ketika sembahyang mau tanduang. Atau dia tanya ustaz dia, jalan ustaz tu, kau ini soal ustaz, orang mau ustaz dia, kau ya. Dia tanya ustaz dia. Mana tahu sana khutbah tu kalau muka sorudar ya. Beda mun ceramah dengan khutbah. Kalau khutbah nadaran nahro tinggi tahu ya. Kalau ikut ceramah kau nadaran tinggi. Itu kata Rasulullah ketika khutbah hari Jumat, Rasul suka memakai sorban warna hitam dan suara Rasul menggelegar, wajah Rasul merah di semangatnya. Harus gitu supaya jangan tua. Iko Assalamualaikum warahmatullahi diputas tel. Nan hebat nan lalu Jumat itu pas barakallah. Langsung menjaga tawa Allah. Coba perhatian. Tadi gitu jo di perumahan. Wah iya deh. Kalau kalau pulang lah. Ustaz baik, siapa apa baik. Hebatnya tuh setelan ngantuknya tuh pas assalamualaikum. Assalamualaikum. Langsung mereka tunduk tawa Allah. Ubilih Jumat juga ya. Kalau nak mau tadi sudui, entah ustaz itu tanya tersiaga nak ada artinya doh. Kalau kita mau tan aib orang lain, kapan boleh membuka aib ustaz untuk menyadarkan orang boleh? Tentu ustaz musafir kan kelakuannya supaya lu sadar itu boleh. Tapi kalau hal-hal yang contohnya nyumbali Honda, membeli jilbab baru, membeli kulkas baru, itu nandotane caliak tu laki ke cuma laki yang dipasung balik kulkas sampai pintu alat manga itu disabui laki ke cuma upahnya ngojek banget tidak pesai 70.000 nya diminta ambil 2 ambil ada ulang tahun alat jangan sabui itu membuka aib. Apa hukumnya? Labia ranca memakan domba atau kambing istilah awak idui daripada kita membuka aib kawan kita. Apatah lagi aib itu fakta pula. Contoh bakada kaki kawan itu disabui bayi wirin mutman berdua kinyo bayi itu kaki bakada itu lah tu kalau salah mah tu angoi pun tak bau nampu disabui dulan no percuma awak wirid. Kalau itu nan kita sabui tiba rumah tu percuma tu. Atau ai ustaz gigi tak keluar je dulu kuliah tu ustaz kalau mengaji dia dah gigi lah keluar tu tapi kan tengah alat bagi kau tengah iri bilang bas papale panah awak disakiti abang-abang awak mana badung awak ya Allah bukalah hidayah hajung ya Allah berang pitimu pun lagi awak sungguh ke masa balik lado balik salak balik pisang pitimu pun ya Allah bukalah hati ya Allah kayak itu mendoa Ijan mendoa ya Allah sakit hatimu ya Allah. Kau tak kai kau dah laki ya Allah berhenti mu laki ya Allah. Pada gini. Lapi tili mu bunuh awak di bega-bega ni lo. Bagal menyasar mu laki ya Allah. Apa? Menyasar laki lagi kau je. Jangan sampai sakit nanti awak kok laki awak je sampai disawu dan elok doa aja ya Allah bukalah hati lakimu ya Allah. Iya roh wak sikean kapalo laki awak tu pai karajo itu yang bagi guru tu yang pai kakak tua. Kalau kami nak kepala ustaz lu kalau sikean doh apa kan sikean ambian tas atau apa namanya yang tank semprot ambil anak ke enti di luar ambil sepatu robot itu apa kata Nabi barang siapa yang mempersiapkan perlengkapan suaminya ketika bekerja pagi hari keluar dari rumah
Ada yang masih kian rambut, ada yang memasukkan amatan bajunya, ada yang menyetrika bajunya. 12 tahun malaikat mendoakannya. Bayangan. Le tak ada doa. Le yang mau gitu manikah laki itu. Hei. Jo, baru kece usah seberata dari malam jo. Kece kalau kapai jo kerajo sikit lah buat. Mangau damamu. Damamu kece bro. Ambil abu tu sikit lelo. Kece ajo. Lama lah dia. Bapak dikini jo sadar patang kemau yo patang tadi malam lu seberata ceramah mau sikit lah buat kece. Wak serikan bajunya, wak sasahan bajunya, keluarnya air dari baju tadi sama seperti keluarnya dosa dari tubuh Hawa. Barasan nak jadi rumah, barasan nak menjadi bini itu. Wak sasahan bajunya, karena dia keluarnya itu tak itu dosa gitu keluar. Ustaz, kalau kini kau gitu Ustaz, kini kau lah serba jadi, serba instan. Iya orang masuk ke tampil mesin cuci langsung lambok. Iya orang. Iya nak. Lah lambok begitu baru di sidai atau bawa pesawat di apa? Di jagangan. Di jagangan lah. Iya awak dia di jagangan lagi. Di mana apa itu ah? Di ampayan. Sakitnya saja begitulah kalian. Iya orang. Bila tempe cucuran ikulah kerajo orang Yahudi. Dek tahu hadis tentang iko dibuelah mesin cuci sampai lambok baju tu naik. Walan tardol angkal Yahuda wan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan puas hati orang Yahudi dan Nasrani sebelum kita mengikut tradisinya, sebelum kita masuk ke agamanya. Dibuatnya mesin cuci, keluar dari mesin cuci itu jawablah lambok. Iya orang. Bila masuk bercucuran air itu leh. Nabi ngeceknya bercucuran air keluar dari kain tadi, seperti itulah dosa kita keluar.